Salam dan sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Niluh Made Megawati dengan NIM 501342807 pada diskusi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Pada diskusi 10 kali ini, saya akan melakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah saya di SDN 4 Penganjuran secara khusus dengan beberapa negara maju pada artikel ilmiah yang telah disediakan. Artikel yang pertama berjudul Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. Artikel yang kedua berjudul Wawasan Pendidikan, Studi Komparatif Sistem Pendidikan di beberapa negara maju, misalnya di Korea Selatan dan di Jepang. A. Pendahuluan. Tugas ini berisi analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia secara umum, sekolah tempat tugas saya mengajar yaitu SDN 4 Penganjuran, dan beberapa negara maju yang dibahas dalam dua artikel pengayaan, yaitu Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Analisis difokuskan pada jenjang dan lama pendidikan dasar, perencanaan kurikulum, fokus isi, pendekatan penilaian, serta dukungan terhadap guru dan proses pembelajaran. B. Struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia dan SDN 4 Penganjuran. Yang pertama, Indonesia secara umum. A. Jenjang dan lama belajar. Pendidikan dasar di Indonesia ditempuh melalui jenjang sekolah dasar atau SD atau madrasah ibtidaiyah atau MI selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Usia masuk SD umumnya 6 sampai 7 tahun. B. Struktur kurikulum. Kurikulum pendidikan dasar, kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka memuat mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PJOK, SBDP, serta muatan lokal. Pendekatan tematik dilaksanakan di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, dan lebih berbasis mata pelajaran di kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6. C. Ciri umum. Kurikulum menekankan pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian sikap serta keterampilan. Yang kedua, di SDN 4 Penganjuran secara khusus. A. Jenjang dan kurikulum. SDN 4 Penganjuran mengikuti struktur nasional dengan 6 tingkat kelas, kelas 1 sampai kelas 6. Sekolah menerapkan kurikulum nasional, yakni kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka sesuai kebijakan, dengan mata pelajaran wajib serta muatan lokal yang relevan dengan konteks daerah. B. Muatan lokal dan program unggulan. Sekolah mengembangkan muatan lokal seperti bahasa daerah, budaya lokal, dan program pendidikan karakter. Selain itu, terdapat kegiatan pengayaan berupa ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, seni, dan keagamaan. C. Penilaian. Sistem penilaian mengikuti ketentuan nasional dengan rapot per semester, penilaian formatif dan sumatif, serta penguatan penilaian sikap dan keterampilan. C. Struktur kurikulum pendidikan dasar di negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Yang pertama, Finlandia. A. Jenjang dan lama belajar. Finlandia menerapkan pendidikan dasar atau basic education selama 9 tahun dengan struktur tunggal atau comprehensive school. Anak masuk pada usia 7 tahun dan belajar dalam satu sistem terpadu hingga akhir pendidikan dasar. B. Perancangan kurikulum. Kurikulum inti nasional disusun oleh The National Board of Education. Pemerintah lokal, sekolah, dan orang tua dilibatkan dalam perencanaan atau perancangan kurikulum sekolah sehingga otonomi sekolah sangat kuat. C. Pelaksanaan pembelajaran. 6 tahun pertama, siswa umumnya dibimbing oleh satu guru kelas untuk sebagian besar mata pelajaran. 3 tahun berikutnya diampu oleh guru-guru mata pelajaran. Kurikulum menekankan bahasa,
sastra, dan bahasa asing, serta pengembangan karakter dan kesejahteraan siswa. D. Penilaian. Penilaian lebih bersifat formatif dan deskriptif. Tidak ada tinggal kelas di pendidikan dasar, dan ujian standar tidak mendominasi proses pembelajaran. Negara yang kedua yaitu Korea Selatan. A. Jenjang dan struktur. Korea Selatan menggunakan struktur 6-3-3-3-4, artinya 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun pendidikan tinggi. Pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun pada usia 7-13 tahun. B. Struktur kurikulum SD. Di kelas 1 sampai 2, siswa belajar bahasa Korea, matematika, sains, ilmu pengetahuan sosial, seni, dan bahasa Inggris. Pada kelas 3 sampai kelas 6, ditambahkan mata pelajaran pendidikan moral, seni praktis, musik, dan lain-lain. C. Ciri kurikulum. Kurikulum nasional bersifat seragam dan berstandar tinggi. Budaya belajar sangat disiplin dengan jam belajar yang panjang. Banyak siswa mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. D. Pendanaan dan dukungan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar, sehingga rasio guru siswa relatif rendah dan fasilitas belajar cukup memadai. Negara yang ketiga yaitu adalah Jepang. A. Struktur jenjang. Jepang menggunakan struktur 6-3-3-4, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun perguruan tinggi. Pendidikan dasar dimulai sekitar usia 6 tahun. B. Landasan dan tujuan. Sistem pendidikan diatur oleh School Education Law and Fundamental Law of Education yang menekankan hak asasi, kesetaraan kesempatan pendidikan, pengembangan kepribadian utuh, dan jiwa demokratis. C. Karakter kurikulum. Kurikulum Jepang menekankan penguasaan pengetahuan, pembinaan moral, kesehatan, sikap tanggung jawab, kerjasama, kepedulian lingkungan, cinta tradisi dan bangsa, serta keterbukaan terhadap dunia internasional. D. Budaya sekolah. Di sekolah dasar Jepang, penanaman disiplin, kemandirian, kebersihan, dan kerjasama dilakukan melalui kegiatan rutin seperti piket kelas dan kegiatan kebersamaan lainnya. D. Analisis komparatif. Yang pertama, lama dan struktur pendidikan dasar. Indonesia dan SDN 4 Penganjuran menerapkan pendidikan dasar 6 tahun dengan pola 6-3-3-4, mirip dengan Korea Selatan dan Jepang. Finlandia berbeda dengan menerapkan pendidikan dasar terpadu selama 9 tahun. Hal ini membuat Finlandia memiliki fase pendidikan dasar yang lebih panjang dan komprehensif sebelum siswa memasuki jenjang lanjutan. Yang kedua, perancangan dan fleksibilitas kurikulum. Kurikulum Indonesia, termasuk yang diterapkan di SDN 4 Penganjuran, dirancang secara nasional oleh pemerintah pusat, dengan ruang pengembangan muatan lokal di tingkat sekolah. Di Finlandia, sekolah dan pemerintah lokal memiliki otonomi yang besar untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Sementara itu, Korea Selatan dan Jepang menerapkan kurikulum nasional yang seragam dan berstandar tinggi dengan ruang variasi yang lebih terbatas di tingkat sekolah. Dalam konteks ini, SDN 4 Penganjuran lebih dekat dengan model Korea dan Jepang dari sisi struktur rasional yang kuat, namun dapat belajar dari Finlandia dalam hal pelibatan orang tua dan masyarakat serta otonomi pengembangan program sekolah. Analisis yang ketiga yaitu fokus isi kurikulum. Kurikulum Indonesia umumnya dan di SDN 4 Penganjuran khususnya memuat mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, agama, PPKN, serta PJOK dan SBDP, disertai muatan lokal. Finlandia menekankan penguatan bahasa dan sastra, termasuk berbagai bahasa asing sejak dini.
Di Korea Selatan, bahasa Inggris sudah diajarkan pada kelas rendah dan terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Jepang menonjol dalam penekanan aspek moral, karakter, dan kebiasaan hidup tertib melalui kegiatan sekolah sehari-hari. Implikasinya, SDN 4 penganjuran dapat menguatkan pembelajaran bahasa asing dan literasi numerasi, serta memperkaya pendidikan karakter dengan meniru praktik baik dari Korea dan Jepang. Analisis yang keempat yaitu penilaian dan tekanan akademik. Sistem penilaian di Indonesia, termasuk di SDN 4 penganjuran, masih cukup dipengaruhi oleh budaya nilai dan ujian, meskipun telah didorong ke arah penilaian otentik dan formatif. Di Finlandia, penilaian lebih menekankan aspek formatif dan deskriptif, tanpa banyak ujian standar dan tanpa sistem tinggal kelas pada pendidikan dasar. Sebaliknya, Korea Selatan dan Jepang memiliki budaya belajar yang sangat kompetitif, dengan banyak ujian dan jam belajar yang panjang. Di SDN 4 penganjuran dapat mengambil keseimbangan, yaitu memelihara etos kerja dan disiplin seperti di Korea dan di Jepang. Tetapi, mengembangkan iklim penilaian yang lebih humanis dan mendukung perkembangan siswa sebagaimana di Finlandia. Analisis komparatif yang kelima yaitu kualifikasi guru dan dukungan sistem. Di Indonesia, termasuk di SDN 4 penganjuran, kualifikasi minimal guru adalah D4 atau S1. Finlandia mensyaratkan kualifikasi minimal S2 dengan seleksi yang ketat, sehingga profesi guru memiliki status tinggi. Korea Selatan dan Jepang juga menempatkan guru sebagai profesi terhormat dengan dukungan kebijakan dan pendanaan yang kuat. Meskipun tidak dapat langsung menyamai standar tersebut, SDN 4 penganjuran dapat memperkuat kualitas guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan, komunitas belajar guru, dan dukungan inovasi pembelajaran di sekolah. Kesimpulannya, secara umum, struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dan di SDN 4 penganjuran memiliki kesamaan dengan Korea Selatan dan Jepang dalam hal pola jenjang yakni 6-3-3-4 dan kurikulum nasional yang cukup terstandar. Finlandia berbeda dengan menerapkan pendidikan dasar terpadu selama 9 tahun dan memberikan otonomi yang besar kepada sekolah dan pemerintah lokal. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara mengembangkan kurikulum berdasarkan konteks sosial, budaya, dan kebijakan nasional masing-masing. Bagi SDN 4 penganjuran, pembelajaran dari negara maju yang dikaji dalam artikel dapat diwujudkan dalam beberapa langkah, antara lain, menguatkan otonomi pengembangan program sekolah, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat, memperkuat literasi numerasi dan bahasa asing, serta menumbuhkan budaya, disiplin, dan karakter positif melalui kegiatan sekolah sehari-hari. Dengan demikian, meskipun mengikuti kurikulum nasional, sekolah tetap dapat bergerak menuju praktik-praktik terbaik yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar. Demikian tadi analisa komparatif dari 2 artikel pada diskusi 10. Terima kasih dan sampai jumpa.